Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul kebiasaan buruk. Siapa yang mempunyai kebiasaan yang buruk? Apa akibatnya kalau kebiasaan buruk itu kita miliki? Nah, ini kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih untuk dukungan saudara yang setia menyaksikan channel saya ini, yang ikut membesarkan atau memperbanyak subscriber. Saya percaya jika kita belajar firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil mengubah hidup kita, kodrat kita, dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kebiasaan buruk, Imamat 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 1. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan menegaskan dan menyuruh Musa untuk berbicara kepada bangsanya atau umatnya. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi satu ayat ini ada 3 kali kata jangan, ya, kata yang melarang. Jangan berbuat seperti yang diperbuat orang Mesir, juga jangan berbuat seperti yang dilakukan orang Kanaan. Jadi Mesir itu tempat dahulu di mana Musa membebaskan, Tuhan melalui Musa membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun, kemudian keluar menuju Kanaan. Dan masing-masing negara asal dan tujuan ini punya kebiasaan yang buruk, ya. Jangan ikuti kebiasaan mereka. Nah, ayat 4, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang harus dipegang, yang harus ditaati adalah peraturan Tuhan dan ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya. Nah, setiap bangsa itu punya kebiasaan, punya adat istiadat, punya kebudayaan. Karena budaya itu hasil berpikir manusia, ya, budidaya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Budaya juga artinya pikiran, ya, kalbudi, adat istiadat, kebiasaan, segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang biasanya sukar diubah, yaitu kebiasaan atau kebudayaan. Budaya itu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Nah, diturunkan dari generasi ke generasi. Memang tidak semua kebiasaan atau kebudayaan, adat istiadat itu buruk, ada yang baik. Nah, di Mesir, yaitu punya kebiasaan, adat istiadat, ya, atau bisa disebut budaya itu buruk. Ya, sebagaimana setiap pribadi, orang punya kebiasaan yang baik dan yang buruk, saudara. Nah, di Mesir maupun di Kanaan itu punya kebiasaan yang nggak boleh ditiru oleh umatnya, termasuk saudara dan saya sekarang umat PB, ya. Yaitu apa? Bangsa Mesir dan Kanaan itu punya kebiasaan, ya, bangsa yang suka menyembah berhala dan mempraktekkan ilmu sihir. Kalau saudara perhatikan, ketika Musa melaksanakan perintah Tuhan untuk memberikan tulah, ya, dengan misalnya, ya, tongkat menjadi ular, para penyihir di Mesir pun melakukan hal yang sama. Ya, kemudian misalnya ketika katak, jadi begitu banyak katak, ya, mereka juga melakukan ilmu-ilmu mantra, ya, membuat katak bermunculan, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi saudara sekalian, ini kebiasaan yang buruk, ya, yaitu menyembah, ya, penyembahan atau berhala, saudara. Nah, dan penduduk biasanya yang menyembah berhala itu diikuti dengan kehidupan seks yang menyimpang. Misal menyembah dewa tertentu, biasanya ada imam wanita yang melakukan atau yang bersedia menjadi praktek percabulan, saudara. Nah, itu bisa menjalar kalau kita tinggal di satu bangsa yang punya kebiasaan yang buruk, bisa istilahnya nular, saudara sekalian. Dan Tuhan melarang keras mereka mengikuti kebiasaan bangsa Mesir dan bangsa Kanaan. Di Amsal 22 ayat 24 dan 25 dikatakan begini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah.
Kenapa? Supaya engkau, ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita bergaul atau berteman dengan orang yang lekas gusar atau pemarah, nanti ada transfer spirit. Kita pun akan memiliki perilaku seperti itu, ya saudara sekalian. Dan Tuhan tegas melarang bangsanya, ya, meniru kebiasaan buruk bangsa Mesir maupun Kanaan. Makanya tadi di ayat 3, Imamat 18, jangan kamu menuruti kebiasaan mereka, jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Artinya ini larangan yang serius. Nabi Yeremia juga sempat melarang, tentunya perintah Tuhan, untuk bangsanya yang ketika saat itu berada di pembuangan, itu mengikuti kebiasaan tingkah laku bangsa di mana ia dibuang. Nah, ini ketika pembuangan di Yeremia 10 ayat 2 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Nah, ini praktek okultisme, penyembahan berhala dan sebagainya. Itu menjadi kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, Yeremia 10 ayat 2 dikatakan begini. Ia berkata, jangan ikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Tentunya kebiasaan yang buruk. Yang paling utama adalah kebiasaan menyembah berhala. Dan jangan gentar melihat tanda-tanda di langit yang ditakuti bangsa-bangsa itu. Jadi jelas saudara sekalian, kita tidak boleh meniru kebiasaan buruk dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Allah yang hidup mengatakan begini untuk ayat yang sama. Yeremia 10 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah berlaku seperti orang-orang yang membuat ramalan bintang, yang berusaha membaca nasib dan masa depan mereka dalam bintang-bintang dan tanda-tanda di langit. Jangan gentar akan ramalan mereka, karena semua itu dusta semata-mata. Perbuatan mereka sia-sia dan bodoh. Mereka menebang pohon, lalu tukang pahat mengukirnya menjadi patung berhala. Jadi jelas saudara sekalian, jangan mengikuti kebiasaan mereka menyembah patung berhala, ramal, sihir dan sebagainya. Itu melanggar hukum Allah. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit untuk disembah. Itu jelas saudara sekalian, ya. Itu kebiasaan yang buruk. Sebaliknya Tuhan mengingatkan, menyuruh, memerintahkan untuk kita mengikuti peraturan ketetapan, ya, firman-Nya. Itu yang harus diikuti. Makanya di ayat yang kelima, Imamat 18, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Harus. Itu jelas. Orang yang melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Itu jelas saudara sekalian. Tadi kan ayat 4, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu akulah Tuhan Allahmu. Nah, ayat 5, sesungguhnya kamu harus, jadi harus hidup berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Jadi hidup taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, ketetapan peraturannya itu harus, wajib, kudu, tidak bisa ditawar saudara sekalian. Dan untuk itu kita jangan bergaul dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara punya kebiasaan yang baik, bergaul dengan orang yang buruk, punya kebiasaan yang buruk, saudara jadi rusak. Supaya kita tidak rusak, jangan bergaul dengan orang yang punya kebiasaan yang buruk. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita harus mengalami perubahan budi, mindset, ya. Jangan serupa dengan dunia, dengan semua adat istiadatnya yang menyesatkan dan juga bisa membawa kita kepada kebinasaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.